hak asasi manusia. Tidak peduli siapa kita, dari mana kita lahir, hak asasi manusia bukanlah suatu keistimewaan dan ia tidak dapat diberikan atau dicabut. Ia bersifat universal. Sebagai warga negara Indonesia, kita telah memiliki hak dan kewajiban sejak seseorang berada di dalam kandungan. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan timbal balik atau kausalitas. Hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat penting hingga hal ini tercantum pada semua sila pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hal yang berkaitan dengan HAM pun telah tercantum pada UUD 1945 pasal 28A hingga 28J. Dengan adanya kewajiban yang harus dilakukan seseorang dan hak yang dapat dituntut, hidup dapat berjalan dengan teratur dan sebagaimana mestinya. Namun, jika kita lihat realitas saat ini, tidak jarang di sekitar lingkungan kita masih sering menjumpai orang-orang yang melanggar hak orang lain dan melakukan pengingkaran kewajiban. Salah satu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sering kita temui di Indonesia adalah pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di bahu jalan maupun trotoar. Pada salah satu kota pusat perekonomian di Indonesia terbesar kedua setelah Jakarta, yaitu Surabaya, termasuk kota besar yang tidak luput dari permasalahan pelanggaran fungsi bahu jalan maupun trotoar. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah menyatakan bahwa ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Kemudian, pelanggaran terkait berjualan di bahu jalan ini telah termuat dalam pasal 28 ayat 2 Jangto, pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang. Bahu jalan umumnya digunakan oleh pejalan kaki maupun pengendara sepeda. Namun, pihak-pihak tertentu malah menyalahgunakan bahu jalan sebagai tempat berdagang. Selain hal ini dapat mengganggu fungsi dari bahu jalan, dengan adanya pihak-pihak yang melakukan hal ini juga dapat merusak keindahan suatu jalan. Di Indonesia, setiap orang memang memiliki kebebasan dalam berkreasi, termasuk dalam hal berdagang. Namun, bukankah seharusnya para pedagang ini tahu bahwa perbuatan mereka dapat merugikan para pejalan kaki dan pengendara-pengendara lainnya? Pedagang kaki lima jadi pelaku utama dalam kegiatan ini. Namun, apakah pedagang kaki lima ini menjadi satu-satunya pelaku dalam kegiatan ini? Tentu pemerintah juga ikut andil dalam penyediaan sarana prasarana yang baik bagi para pedagang kaki lima. Kira-kira apa alasan-alasan yang membuat pelaku-pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini terus-menerus melakukan hal tersebut? Kami telah melakukan observasi dan wawancara di wilayah sekitar Mall Royal Plaza Surabaya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Umurnya? Umur 43. Udah berapa lama berjualan Bu di sini? Kira-kira di 18 tahun. Kenapa Ibu memilih untuk berjualan di sini? Kan asli dapatnya di sini. Penghasilan per harinya biasanya berapa Bu? Gak tentu. Kalau semisal Ibu suatu hari diminta untuk berpindah tempat untuk berjualan, Ibu mau nggak? Tergantung Mas. Apakah Ibu pernah digusur atau diperingati oleh Satpol PP? Kalau ya pernah dulu sih. Ya lama tapi. Bagaimana pendapat Ibu tentang tertutupnya akses perjalanan kaki di perjalan kaki? Maksudnya? Kalau ini kan agak mengganggu pejalan kaki. Oh iya, terus? Pendapatnya Ibu gimana? Kalau di ini kan tempat jalan umum, hitungannya kan roya kan banyak kan kebanyakan ya ada yang macet ada yang enggak kan tergantung apa peminatnya untuk nah, kan gitu kan jalannya kan umum apa maksudnya roya kan menengah bawah kan banyak yang masuk keluar gitu kan. Jadi kan ada yang macet. Tergantung kalau hari-hari biasa kan ya
tergantung yang apa belanja kan gitu. Arman Terus umur bapaknya berapa? 30 Bapak udah berapa lama berjualan di sini? setahun. Kenapa bapak memilih untuk berjualan di sini? Diajak kakak saya, diajak saudara ke sini. Penghasilan per hari biasanya berapa pak? Gak mesti turun naik. Kalau semisal bapak suatu hari diminta untuk berpindah tempat untuk berjualan, bapak mau nggak? Boleh asal sama aja. Apakah bapak pernah digusur atau diperingatkan Satpol PP? Pernah. Bagaimana pendapat bapak tentang tertutupnya akses pejalan kaki? Tertutupnya Akses pejalan kaki. pejalan kaki ribetnya. Ya. Ya, terima kasih ya pak. Iya. Nama bapak siapa kalau boleh tahu? Bandi, Bandi. ya Umur umur 50 lebih. 50 Ya, lebih. ya Bapak di sini udah lama jualan? udah mulai 2007. 2007. Kenapa bapak memilih untuk berjualan di sini? Di samping itu bebas waktu, mendapatkan rezeki yang banyak, kenal orang banyak. Penghasilannya kalau boleh tahu per hari biasanya berapa pak? Sekitar kurang lebih 1.500.000. 1.500.000. Kalau semisalnya nih pak ya, bapak suatu hari diminta untuk berpindah tempat untuk berjualan, bapak mau nggak? Ya mau kalau dikasih tempat, kalau nggak dikasih tempat ya nggak mau. Oke. Terus apakah bapak pernah digusur apa Oh, di nggak pernah, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Iya. Terus kalau boleh tahu pendapat bapak tentang tertutupnya akses pejalan kaki gimana pak? Pejalan kaki di mana? Ya tentang adanya ini kan pejalan kaki. Oh, nggak ada itu, jalan kaki nggak ada. Ada yang merasa Nggak ada penutupan pejalan kaki. sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pak. Iya, terima kasih, sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara kami, dapat ketahui para pedagang di sini memilih untuk berjualan di bahu jalan karena tidak memiliki tempat lain. Dan sebagian besar dari mereka menjawab pertanyaan, apakah mereka bersedia jika suatu saat mereka diminta untuk berpindah tempat dengan mau asalkan diberi tempat dan fasilitas yang layak. Jika beberapa orang mengatakan dengan adanya pedagang kaki lima ini berjualan di bahu jalan, mengatakan pihak-pihak ini seharusnya diusir saja, toh mereka bisa mendapatkan tempat yang baru. Maka perlu kita ketahui, 2 dari 3 narasumber yang telah kami wawancarai mengatakan bahwa omset penjualan mereka per hari tidak menentu, yang artinya tidak stabil, yang dapat diartikan dengan penghasilan yang tidak menentu ini, mereka dapat menyewa tempat yang layak. Dapat kita ketahui, orang yang paling terdampak adalah para pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara bermotor atau mobil. Selain itu, bahu jalan seharusnya dapat digunakan pada kondisi-kondisi darurat yang membutuhkan ambulans dan pemadam kebakaran. Namun, dengan adanya kegiatan ini, dapat mengganggu proses penyelamatan oleh pihak-pihak tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pedagang kaki lima dan juga pemerintah. Regulasi dari pemerintah diperlukan dalam masalah ini agar para pedagang tidak lagi melanggar aturan yang ada. Regulasi dari pemerintah salah satunya tercantum pada pasal 10 ayat 1 huruf C Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berbunyi setiap orang dilarang berjualan atau berdagang di bahan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, tercantum pada pasal 7 huruf F Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000, kecuali jika para pedagang mendapatkan izin dari kepala daerah, tentu akan lebih baik jika pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pekerjaan para pedagang kaki lima. Selain dapat menertibkan para pengguna bahu jalan, hal ini juga mengembalikan fungsi bahu jalan yang optimal. Peraturan seringkali bisa disiasati. Namun atas kepatuhan dan etika Janganlah dikhianati.
tidak ada bangsa yang cukup kuat. Mereka yang mematuhi hukum. Bukan dari prinsip-prinsip ketakutan atau alasan, tapi dari hasratnya.